Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakannya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat keduanya, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara-saudara, ada bagian yang menarik dari ayat-ayat ini yang akan saya bahas. Dan bagian ayat itu adalah kalimat tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara-saudara, bila kita membaca dengan lengkap 1 Yohanes 2 ayat 2, maka tertulis bahwa Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, termasuk untuk dosa seluruh dunia. Saudara-saudara, kalimat dosa seluruh dunia kita perlu garis bawahi, saudara-saudara. Apa maksud dari kalimat dosa seluruh dunia? Apakah penebusan Yesus Kristus itu berlaku untuk seluruh dunia? Atau apakah ini berarti kita percaya apa yang disebut dengan universal atonement? Bagian ayat ini, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 2 ini harus kita tafsirkan dengan hati-hati, harus ditafsirkan dengan teliti agar tidak melenceng dari maksud Alkitab. Kita perlu mengetahui sound doktrin apa yang ada di balik ayat ini. Ada beberapa arti utama yang dapat disimpulkan dari ayat ini. Tetapi yang paling penting untuk kita mengerti dulu bahwa penebusan Tuhan Yesus itu tidak berlaku untuk semua orang. Sekali lagi saya mau tekankan, penebusan Yesus Kristus tidak berlaku untuk semua orang. Penebusan Yesus Kristus tidak menjangkau semua orang. Apa maksudnya? Mungkin Anda yang mendengarkan baik melalui Zoom service maupun live di Facebook, Anda akan kaget mendengar pernyataan ini. Kalimat dosa seluruh dunia di dalam Yohanes 1 ayat 2 ini, ayat 2 Yohanes 1:2 ayat 2 ini tidak memaksudkan bahwa Yesus itu mati untuk dosa seluruh dunia. Pembuktiannya seperti ini. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 ada kata propitiation. Di dalam bahasa Indonesia kata ini diterjemahkan dengan kata pendamaian. Pendamaian atau propitiation berarti membuat murka Allah itu berhenti melalui korban pengganti, yaitu melalui diri Kristus sendiri. Jadi cara
Yesus mendamaikan kita dengan Allah adalah melalui korban pengganti, yaitu diri Kristus sendiri. Kita ini didamaikan dengan Allah melalui korban persembahan, sebuah korban yang dipersembahkan di tutup pendamaian atau mercy seat. Korban Yesus disebut dengan korban pengganti oleh karena Tuhan Yesus menggantikan semua orang berdosa dan mendamaikan mereka dengan Allah Bapa. Kemudian pertanyaannya, apakah korban pendamaian dari Yesus mendamaikan semua orang berdosa di dunia ini? Jawabannya tidak. Bila korban Yesus mendamaikan semua manusia berdosa di dunia ini dengan Allah, maka tidak ada manusia yang akan pergi ke neraka. Semua manusia akan pergi ke surga oleh karena propitiation yang Tuhan Yesus telah lakukan. Tetapi apa faktanya? Tidak semua manusia berdosa itu akan diselamatkan, melainkan hanya mereka yang menerima korban pendamaian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Amin. Tidak semua orang berdosa, dosanya itu didamaikan melalui korban Yesus. Saudara-saudara, manfaat pendamaian hanya berlaku untuk mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan orang-orang inilah yang terhindar dari murka Allah. Yang kedua, Yesus adalah pengantara kita kepada Bapa. Saudara-saudara, kata pengantara ini bisa berarti juga adalah defense attorney atau advokat atau lawyer atau pembela. Jadi saudara-saudara, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Tapi Tuhan Yesus itu adalah defense attorney. Tuhan Yesus itu adalah lawyer. Tuhan Yesus itu adalah pembela. Tuhan Yesus itu adalah advokat yang ada di surga. Amin. Dia akan membela kita orang yang percaya kepadanya, melawan tuduhan-tuduhan dari seorang yang jahat karena dosa-dosa kita. Itu ada di dalam Wahyu 12 ayat 10. Kemudian kalau Tuhan Yesus itu adalah defense attorney atau lawyer kita yang ada di surga, mungkin ada orang berpikir seperti ini, oh kalau begitu kita bisa dong bebas berbuat dosa, karena kita sudah mempunyai defense attorney atau lawyer yang ada di surga. Saudara-saudara, saya mau tegaskan. Orang yang lahir baru itu takut akan dosa. Orang yang lahir baru itu benci dengan dosa. Dan orang yang lahir baru itu tidak hidup di dalam dosa. Dosa orang yang percaya itu sudah mati. Dan dosa itu tidak menguasai kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah defense attorney. Tuhan Yesus adalah lawyer. Tuhan Yesus adalah advokat. Tuhan Yesus adalah pembela yang sangat handal dan sangat hebat. Amin. Amin. Tidak ada kasus orang berdosa yang tidak bisa dimenangkan oleh Tuhan Yesus di hadapan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus belum pernah dikalahkan ketika dia memenangkan kasus demi kasus orang berdosa di hadapan Allah Bapa.
Tuhan Yesus adalah seorang lawyer. Tuhan Yesus adalah defense attorney yang sempurna. Katakan amin. Amin. Dia akan membela, dia akan memperjuangkan, dia akan memenangkan sebuah kasus sampai pada akhirnya. Dan dia selalu memenangkan kasus-kasusnya. Amin. Amin. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat 42-nya, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kemudian mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemudian kita akan membaca Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara-saudara, seharusnya semua kasus yang dibawa oleh Tuhan Yesus di hadapan Allah Bapa selalu bisa dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Seharusnya setiap pelayanan pengantara Yesus selalu didengarkan oleh Bapa. Alkitab mengatakan bahwa Bapa selalu mendengarkan permohonan Yesus. Saudara-saudara, lagi-lagi kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sebagai seorang pengantara bisa saja berlaku untuk semua orang. Saudara-saudara, 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 itu berbicara tentang dua hal yang jelas sekali. Satu, atonement atau pendamaian. Yang kedua, intercession atau pengantara. Kedua pelayanan ini sangat berhubungan erat. Ketika Tuhan Yesus memasuki hadirat Allah Bapa, maka dia akan membawa segala permohonan orang percaya atas dasar pekerjaan penebusan yang sudah dia lakukan. Jadi saudara-saudara, tanpa pelayanan pendamaian tidak ada pelayanan pengantara. Dan tanpa pengantara tidak ada pelayanan penebusan atau pendamaian. Lalu mengapa kedua pelayanan ini sangat penting dan saling berhubungan, saudara-saudara? Ini menunjuk kepada pelayanan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Amin. Amin. Sebagai seorang imam besar, Yesus mempersembahkan korban kepada Bapa dan dia berdoa kepada Bapa yang didasarkan pada korban yang dia lakukan. Dua pelayanan Yesus ini yaitu atonement, pendamaian dan intercession pengantara adalah pelayanan Yesus sebagai imam besar. Maka hal ini sangat penting harus kita ketahui, saudara-saudara. Yesus tidak melakukan pelayanan pengantara untuk semua orang.
Dan Yesus tidak bersyafaat kepada Bapa untuk semua orang. Sekali lagi saya mau tegaskan ini biar Anda mengerti. Yesus tidak melakukan pelayanan pengantara untuk semua orang. Yesus tidak bersyafaat kepada Bapa untuk semua orang. Mari kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Saudara-saudara, Yesus tidak berdoa untuk semua orang di dunia ini. Sekali lagi saya mau tegaskan, Yesus tidak berdoa untuk semua orang di dunia ini. Yesus hanya berdoa untuk semua orang yang telah menjadi miliknya. Amin. Amin, saudara-saudara. Yesus hanya menjadi pengantara atau advokat atau lawyer atau defense attorney kepada orang-orang yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi. Saudara-saudara, bukti ini sangat penting. Apabila Yesus melakukan pelayanan keimamatan untuk semua orang, maka semua orang ini tentu saja akan diselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena semua pelayanan Yesus itu diterima oleh Bapa dan tidak pernah ada yang gagal. Oleh karena Tuhan Yesus itu tidak melakukan pelayanan pengantara bagi semua orang, maka pelayanan pendamaian Yesus juga tidak berlaku untuk semua orang. Ingat sekali lagi saudara-saudara, pelayanan pendamaian dan pelayanan pengantara Yesus itu berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tanpa atonement tidak ada intercession, dan tanpa intercession tidak ada atonement. Saudara-saudara, penebusan Tuhan Yesus itu menghasilkan pelayanan mediator atau advokat atau defense lawyer atau pembela. Maka hanya orang yang telah menerima penebusan lewat korban Tuhan Yesus di atas kayu salib yang akan mengalami intercession oleh Yesus. Tetapi saudara-saudara, pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu ditawarkan untuk semua orang. Tetapi manfaat penebusan Yesus di kayu salib itu hanya bisa dialami oleh semua orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Saudara-saudara, maka atonement dan intercession Yesus tidak bisa dialami oleh semua orang berdosa, tetapi hanya orang berdosa yang mau diubahkan oleh pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Amin. Mari kita baca di dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara-saudara, pelayanan Tuhan Yesus sebagai imam besar disimpulkan sebagai berikut. Yesus itu menjadi mediator atau pengantara. Pertama, bagi dosa dengan korban dirinya yang sempurna. Kemudian yang kedua,
berdoa bagi orang-orang yang telah ditebus dan telah menjadi miliknya. Yesus Kristus tidak menjadi pengantara dan berdoa bagi semua orang, tetapi Dia hanya menjadi pengantara bagi mereka yang mau datang kepada Allah melalui Dia. Yesus Kristus tidak menjadi mediator untuk mereka yang binasa, karena ini sama artinya membuat pekerjaan Tuhan Yesus sebagai advokat, sebagai lawyer, sebagai defense attorney itu menjadi gagal, oleh karena nantinya orang-orang yang berdosa itu akan dihukum oleh Allah di dalam api neraka. Saudara-saudara, Yesus Kristus tidak pernah gagal. Dan kita tahu bahwa semua orang yang datang kepada Yesus tidak akan pernah gagal di dalam keselamatan mereka. Oleh karena kapten keselamatan kita adalah Yesus sendiri. Amen. Mari kita ucapkan, Yesus adalah kapten keselamatan kita. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus adalah kapten keselamatan kita. Amin. Amin. Saudara-saudara, bagian ayat 1 Yohanes 2 ayat 2 ini saya akan membacanya ulang. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa untuk seluruh dunia. Saudara-saudara, istilah seluruh dunia di dalam ayat ini tidak termasuk semua orang di kolong langit ini. Termasuk juga setan. Ingat saudara-saudara, setan itu adalah bagian dari dunia ini. Dan kita tahu bahwa setan tidak bisa bertobat atau dia tidak bisa mengalami pendamaian melalui korban Kristus, oleh karena setan itu berdosa kekal, karena berdosa di dalam kekekalan. Saudara-saudara, kata dunia ini berarti orang di luar bangsa Israel yang kelak akan menjadi percaya. Dan istilah dunia di sini memaksudkan gereja atau semua orang percaya. Seluruh dunia di dalam ayat ini berarti semua orang dari setiap suku, setiap bangsa, setiap bahasa, setiap negara, setiap budaya yang kelak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kepada mereka yang percaya, maka Yesus telah mati dan mendamaikan dosa-dosa mereka dan melakukan pelayanan pengantara di hadapan Allah Bapa. Amin.